Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puja dan puji marilah kita curahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rizkinya, yang mana dengan inayahnya, yang mana insyaallah dengan ridhanya kita masih bisa dikumpulkan untuk menyaksikan majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Imamul Anbiya, Rasulullah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah dan dengan bimbingannya dan pengajarannya kepada para sahabatnya yang diturunkan, diwariskan kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada para alim ulama, hingga sampai ke masa kita saat ini, kita masih bisa diberikan rizki keimanan dan kita masih bisa dinasibkan untuk memegang teguh agama kita, yaitu dinul Islam, yang dengan seluruh pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan pula kepada para alim ulama, kita bisa memberikan keimanan kita secara keseluruhan dan kita bisa mempelajari segala ubudiyah dan amaliyah yang harus kita lakukan di kehidupan kita beragama sehari-hari. Di setiap ibadah yang telah diwariskan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan dan memiliki nilai sesuai dengan sifatnya masing-masing. Yang mana kualitas syahadat kita pada saat kita bersaksi bahwasanya kita ingin memeluk agama Islam ini akan sangat-sangat besar nilainya, itu semuanya tergantung daripada keyakinan. Dengan salat yang kita jalankan, yang sangat tergantung dengan keistiqomahan dan kekhusyuan kita dalam menjalankannya. Ibadah puasa yang setiap tahunnya kita jalankan di bulan Ramadan, beserta puasa-puasa sunnah dan nawafil yang mengikutinya, akan sangat tergantung terhadap kemampuan kita untuk menahan hawa nafsu. Sehingga ibadah puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ada juga ibadah yang menginginkan atau mewajibkan kita untuk menyisihkan sebagian daripada harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini akan semakin berkualitas dengan kadar pengorbanan yang kita lakukan. Ya, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan ibadah yang menuntut pengorbanan. Bagaimana tidak untuk seorang hamba bisa menginfakkan, menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba tersebut harus keluar mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba tersebut harus keluar untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan yang halal tentunya. Yang mana pada saat proses pencarian rezeki tersebut mungkin ada darah dan keringat yang dikeluarkan. Mungkin ada begitu banyak waktu yang dikorbankan. Mungkin ada begitu banyak kesempatan bersama dengan keluarga yang terlewatkan pada saat seorang hamba menyusul rizki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Setelah hamba tersebut mendapatkan rizki tersebut, maka sebagiannya akan dibagi untuk keluarganya sebagai nafkah, dan sebagiannya dikumpulkan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai investasi akhirat. Maka dari itu, ibadah yang menuntut kita untuk menyisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ibadah yang penuh dengan pengorbanan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memisalkan
keadaan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsalil habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memisalkan seorang hamba yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti sebuah biji. Seperti sebuah bibit. Yang mana pada saat bibit itu tumbuh, sab'a sanabil, akan tumbuh 7 cabang daripada bibit tersebut. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan setiap cabangnya memiliki 100 cabang lagi. Ini menunjukkan bahwasanya kebesaran atau manfaat harta yang disisihkan oleh hamba yang memegang teguh agama Islam di jalan Allah Subhanahu wa taala akan sangat banyak sekali manfaatnya. Saudara-saudara sekalian, itu masih manfaat di dunia. Allah telah janjikan bahwasanya wallahu yudzafi'u liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala selalu melipat gandakan sesuatu yang diinginkannya. Allah Subhanahu wa taala selalu bisa melipat gandakan daripada amalan-amalan hambanya yang diberikan dan dikorbankan untuk jalannya. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki keluasan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya. Sebagai contoh, salah satu kisah daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang selalu kita kenal, yang terkenal dengan kedermawanannya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Pada satu ketika Abdurrahman bin Auf mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala sejumlah 8.000 dirham. Kemudian Abdurrahman Auf bersilaturahim ke hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, alhamdulillah, di dalam keluargaku kini memiliki 8.000 dirham. 4.000-nya aku sisihkan untuk infak atau untuk nafkah keluargaku, dan 4.000-nya akan aku pinjamkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas, "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta yang engkau sisihkan untuk keluargamu, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pula harta yang kau pinjamkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Dan apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Sampai dengan akhir hayat Hazrati Abdurrahman bin Auf, istri keempat beliau pun sampai mendapatkan warisan 80.000 dirham pada saat sepeninggalan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Di sini membuktikan bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala yang akan melipat gandakan seluruh amalan-amalan, seluruh harta, seluruh pengorbanan yang disisihkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala akan diganti berkali-kali lipat di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Oleh sebab itu, para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali kita menganggap remeh harta yang kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dengan kejadian ini untuk amaliyah ini, bahwasanya yang pada saat kita artikan artinya adalah tidak ada satu orang pun yang diizinkan untuk dengki kecuali kepada 2 orang. Yang pertama adalah kepada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu Al-Qur'an dan dia menghidupinya siang dan malam. Kemudian yang kedua adalah kepada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang halal thayyibah, kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Selain daripada 2 orang tersebut, kita tidak boleh iri. Kita tidak boleh dengki. Di sini sudah jelas, tidak hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan keberkahan di dalam setiap harta yang kita taruh di jalannya, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengamini
untuk tindakan setiap hambanya yang menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya mereka dapat memberikan motivasi kepada diri mereka sendiri dan kepada keluarganya untuk bisa sekedar berinvestasi untuk kehidupan mereka kelak di yaumul qiyamah nanti. Tidaklah dipandang sebuah jumlah pada saat kita ingin menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dipandang sebuah berat apabila kita ingin menyisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dipandang sebuah pangkat pada saat kita ingin menyisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Layaknya Rasulullah SAW bersabda bahwa bukan jumlahnya, bukan jumlah daripada apa yang diberikannya, akan tetapi jumlah daripada kekayaan hatinya lah yang akan dihitung. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua merupakan diambil daripada termasuk hamba-hamba yang tidak pernah sungkan dan tidak pernah ragu untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita merupakan sebuah golongan hamba, sebuah golongan ummah yang tidak dimahrumkan daripada selalu membantu dan selalu berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai yaumul qiyamah nanti, sampai akhir hayat kita tetap memegang dinul Islam dan memegang semua nilai-nilai kebaikan dalam agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita jalan untuk memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia, baik di dunia yang insya Allah manfaatnya kita dapatkan di akhirat kelak. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayat, waridha wa inayah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.